Baik, untuk selanjutnya di sini ada pengenalan aplikasi dengan nama aplikasi yaitu Tanya Unpra, aplikasi chatbot virtual akademik. Selanjutnya ada tujuan aplikasi yaitu membuat asisten kampus berbasis chatbot untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan akses informasi secara lengkap, akurat, dan tentang fasilitas layanan administrasi, jadwal kegiatan, serta panduan kampus. Di sini ada fitur utama. Yang pertama ada login, register, yang kedua ada pertanyaan cepat, yang ketiga ada pengumuman terbaru, yang keempat ada kalender akademik, yang kelima ada chatbot, yang keenam ada forum diskusi, selanjutnya ada riwayat chat pengguna, serta yang terakhir ada profile. Untuk tampilan UI aplikasi, kami menggunakan Figma. Kenapa menggunakan Figma? Karena Figma berbasis cloud yang menyimpan proyek UI otomatis tersimpan dan bisa diakses di mana saja, serta lalu kami dapat berkolaborasi secara real time untuk mengedit desain UI secara bersamaan. Untuk tampilan UI aplikasi kami, yang pertama itu ada splash screen, ya, lalu ada halaman login, lalu ada halaman register, selanjutnya ada halaman home atau beranda yang memuat ada pengumuman terbaru dan shortcut untuk question, lalu ada kalender. Di sini ada jadwal akademik kampus dan hari nasional. Lalu ada asisten untuk tempat bertanya. Selanjutnya ada forum untuk diskusi mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir ada profile. Selanjutnya, sebelum ke demonstrasi aplikasi Android, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang web untuk backend aplikasi. Pengguna bisa mengakses dan mendownload aplikasi Tanya Unpra di laman chat.tanyaunpra.xyz. Di sini ada tampilan sederhana untuk homepage-nya. Lalu untuk admin bisa melakukan login tersembunyi. Masukkan username dan password. Lalu akan diarahkan ke dashboard admin. Untuk fungsi web backend admin ini sebagai pusat manajemen data sistem Tanya Unpra. Di sini admin kampus mengelola semua data yang dipakai aplikasi Android, seperti ada knowledge untuk pertanyaan jawaban untuk chatbot. Di sini admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus knowledge, seperti ada menambahkan pertanyaan, jawaban, kategori, lalu ada keyword untuk kata kunci, lalu untuk gambar opsional, dan akan disimpan pertanyaan knowledge-nya. Lalu ada pengumuman kampus yang tampil di beranda aplikasi Android. Ini juga menggunakan sistem CRUD sama seperti di Knowledge. Ini ada contohnya, ada jadwal ujian akhir semester dan penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya ada monitoring API analis untuk mengetahui total request API dan API yang paling sering dipakai.
Selanjutnya ada schedule atau jadwal akademik, kalender akademik. Sama seperti sebelumnya, di sini juga bisa create untuk menambah jadwal akademik, menghapus dan mengupdate-nya. Ini ada contohnya ujian akhir semester tertulis, ujian akhir semester praktek, dan ujian tengah semester. Selanjutnya ada data user. Yang mendaftar di aplikasi semua dilakukan lewat tampilan web yang lebih nyaman untuk admin. Untuk data user yang mendaftar di aplikasi semua akan ditampilkan di web sehingga admin bisa memonitoring siapa saja mahasiswa yang sudah mendaftar aplikasi chatbot Android-nya. Ya, selanjutnya untuk fungsi web admin ini juga sebagai jembatan API antara admin dan aplikasi Android Tanya Unpra. Setiap perubahan yang dilakukan di web admin seperti tambah knowledge, edit pengumuman, ubah jadwal kalender akan dikirim ke backend lewat API lalu disimpan di database Firestore aplikasi Android Tanya Unpra, kemudian mengambil data yang sama lewat endpoint API. Misalnya API announcement, API schedule, API chat, message, dan lainnya. Admin dapat mengatur dan mengupdate data lewat web backend untuk expose data itu sebagai REST API. Aplikasi Android untuk konsumsi API untuk menampilkan informasi ke mahasiswa dan menjawab pertanyaan lewat chatbot. Secara singkat, web backend admin ini adalah panel kontrol untuk mengatur seluruh konten dan logika data sekaligus layer API yang menghubungkan pengelola kampus dengan aplikasi Android Tanya Unpra. Oke, setelah melihat perencanaan dari aplikasi dan web backend, kita akan lanjut ke pendemonstrasian dari aplikasi Android Tanya Unpra. Pada awal pembukaan aplikasi Tanya Unpra, kita akan dihadapkan oleh halaman dari login dan register, yang dimana di halaman register ini akan ada form nama lengkap, NIM, fakultas, program studi, dan password. Dan di halaman login hanya ada form NIM dan password. Di sini kita akan masuk ke salah satu akun yang sudah terdaftar di Tanya Unpra. Setelah proses login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utamanya, yaitu halaman beranda. Di halaman beranda ini ada tampilan sebuah shortcut untuk bertanya dengan asisten, serta ada chip atau pertanyaan cepat juga atau tombol cepat untuk bertanya kepada asisten. Dan di sini ada pengumuman terbaru yang dimana pengumuman terbaru ini diambil dari API dari web backend-nya. API ini bekerja, aplikasi meminta permintaan untuk data dan API akan mengirimkan permintaan itu, serta web backend akan mengirim hasil dari respon permintaan itu, lalu API
mengirimkannya kembali ke aplikasi ini. Setelah itu pengumuman terbaru barulah muncul di sini. Ketika kita klik akan menuju ke detail pengumuman. Selanjutnya di halaman selanjutnya ada kalender. Halaman kalender ini menunjukkan keterangan dari hari libur nasional dan jadwal akademik dari Universitas Prabu Muli. Hari libur nasional ini diambil dari API Holiday Indonesia, serta jadwal akademik Unpra ini diambil dari web backend dari aplikasi Unpra ini, aplikasi Tanya Unpra. Selanjutnya di fitur utama yaitu asisten. Di sini pengguna aplikasi bisa bertanya apapun yang ingin ditanyakan, khusus untuk pertanyaan umum, pertanyaan akademik, fasilitas, dan pertanyaan seputar kampus lainnya. Cara kerja asisten ini, dia menggunakan API yang dari web backend dan memfilter pertanyaan melalui keyword yang ada di web backend sebelumnya. Di sini misal saya akan bertanya tentang siapa nama rektor dari Universitas Prabu Muli. Oke, di sini bot sudah menjawab dengan hasil yang benar sesuai yang ada di knowledge di web backend. Di halaman utama selanjutnya yaitu ada halaman forum. Di sini halaman forum, pengguna bisa berinteraksi antar pengguna, yang dimana di sini sebagai public chat kita bisa melakukan obrolan atau pertanyaan secara langsung di antar pengguna ataupun staf administrasi yang online atau yang tersedia di sini. Seperti contoh, kita akan menulis hai di sini dan akan ada secara real time interaksi yang terjadi. Dan di sini akun yang saya buat itu adalah role-nya admin. Di sini kita bisa menghapus semua percakapan jika percakapan forum terlalu panjang. Atau di sini admin juga bisa menghapus pesan dari orang lain. Pengguna juga bisa melihat informasi profil dari pengguna lain dengan cara mengetuk foto profilnya mereka. Selanjutnya itu ada di halaman profil. Di halaman profil ini terdapat informasi-informasi pribadi yang bisa kita custom atau bisa opsional untuk mengisi atau tidak. Untuk mengedit profil bisa ada di pojok kanan atas titik 3, yang dimana di situ ada edit profil dan logout. Edit profil di sini kita bisa mengedit nama, bio, tanggal lahir, jenis kelamin, tahun angkatan, dan di sini opsional untuk nomor WhatsApp dan akun Instagram. Lalu simpan untuk menyimpan ke database.
Oke, mungkin cukup untuk penjelasan atau pendemonstrasian dari aplikasi Tanya Unpra. Kita akan lanjut ke pembahasan tentang koneksi API. Oke, sebelumnya lanjut ke penampilan kode. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu API. API adalah jembatan yang menghubungkan dua aplikasi agar bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Contoh, saat Anda login dengan akun Google di aplikasi lain, itu menggunakan API Google untuk mengambil data profil Anda. Apa itu retrofit? Retrofit adalah library Android yang mempermudah komunikasi dengan API, alih-alih menulis kode rumit untuk mengirim, menerima data dari server. Retrofit menyederhanakan proses menjadi lebih mudah dan bersih. Selanjutnya, apa itu interface? Interface adalah sebuah blueprint yang berisi daftar metode yang digunakan namun tanpa detail implementasinya. Interface hanya mendefinisikan apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana cara melakukannya. Dalam konteks retrofit, interface digunakan untuk mendefinisikan endpoint API yang akan diakses oleh aplikasi. Jadi kita ke kesimpulan. Jadi di aplikasi Tanya Unpra ini berfungsi untuk mempermudah mahasiswa dalam menanyakan soal informasi seputar kampus dan mempermudah staf administrasi juga dalam memberikan informasi terbarunya. Di aplikasi Tanya Unpra ini juga bukan hanya sekedar aplikasi Android, tetapi memiliki web backend sebagai penyedia API untuk chatbot dan fitur-fitur yang lainnya. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam membuat aplikasi Tanya Unpra ini menggunakan bahasa Kotlin, sedangkan web backend-nya menggunakan framework Python dan Flux. Mungkin sebelum video ini ditutup, izinkan saya untuk menyampaikan pesan bahwa belajar Android itu seperti membangun jembatan antara ide dan realitas. Mulailah hari ini dan lihat bagaimana dunia akan merespon karya kita. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari proyek kami. Oh, sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe agar presentasi ini bisa bermanfaat atau bisa dilihat banyak orang sebagai motivasi selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.